Hai sana, iko agak semangat nampak di dena. Ama sinapa nak ngerti, kurang kepintadan. Ali ada calon itu. Aduh lah orang kampung awak. Namanya Rainier Mulia, kurang 6 suku. Asli orang Solo. Anyola atau uji mama. Kalau itu, arancala kita dukung sesamanya. Biar kota Solo kau lebih maju, lebih makmur. Nah, sama-sama kita dukung. Baik, para pemirsa Invest 1, dimanapun Anda berada kali ini, kebetulan saya bersama kandidat Pilkada Kota Solo. Beliau bernama yaitu Bapak Rainier SDMM Datuk Mangkudu Alam. Dan kali ini kita akan berbincang sejenak, mungkin seberapa jauh beliau memandang Kota Solo untuk maju ke depan, mungkin di segi pendidikan, sebagai lintas media atau lintas perdagangan atau gimana. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak. Ya. Pak ya, Pak, kira-kira dalam sisi sebuah pemimpinan sebagai lintas media atau lintas beberapa pejabat yang pernah memimpin Kota Solo. Mungkin ada baiknya di siang hari ini kita pengen dengar kira-kira apa yang membuat Bapak itu pengen menjadi seorang pemimpin di Kota Solo ini, Pak? Mencalonkan diri menjadi wali Kota Solo. Kira-kira apa yang membuat Bapak itu punya niat yang begitu kuat sekali? Nah. Baik, terima kasih Ibu Mega. Pemirsa yang kami hormati, sekaitan dengan pertanyaan tadi, menurut kami sebenarnya menjadi sebuah hal yang sangat sederhana. Karena tentu ada maksud-maksud. Kenapa pemerintah ini mesti ada? Dan jelas sesuai dengan undang-undang itu, tugas-tugas pemerintah itu jelas. Dia mengatur, dia membina, dia membantu. Bagaimana supaya masyarakatnya hidup sejahtera. Konteks dengan itu, kami kira juga tidaklah terlalu rumit-rumit amat. Tergantung komitmen kepala daerah. Kalau kepala daerahnya punya komitmen yang kuat, punya visi-visi yang jelas, kami yakin tidak sesulit ini. Tinggal tempatkan orang yang tepat untuk jabatan yang akan dipercayakan. Nah, kemudian tinggal mendorong. Kemudian memang menurut kami, pemerintah itu harus turun ke bawah. Kepala daerah itu harus turun langsung ke bawah. Supaya tahu gitu ya, Pak? Supaya melihat apa problem yang ada di bawah. Selain tentunya harus ada konsep-konsep. Kan kami ke depan, Solok itu seluruh RT-RT kita akan kita berdayakan. Seluruh RT itu harus paham apa sih problem yang ada di bawahnya. Untuk diberikan lanjut, Pak ya? Tidak. Oh ya, Pak. Oh, Solo kan sebagai kota kecil, boleh katakan kota kecil 2 kecamatan yang berada di lintas perdagangan gini, Pak. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda dari kandidat-kandidat lain bagi Bapak. Sebagai jasa perdagangan, mungkin kota Solo ini punya potensi seperti apa yang ya Bapak inginkan untuk kedepannya lebih maju lagi, Pak? Di segi perdagangan itu gimana sih, Pak, konsepnya, Pak? Ya, kami kira Solo diuntungkan. Sebuah kota sekalipun kecil, tapi berada di perlintasan. Saya berpikir sangat sederhana. Solok ini sangat mudah untuk kita jadikan kota tujuan. Nah, kembali komitmen. Nah, tentu dengan sendirinya, ibarat pepatah ini, Bung Ega. Sediakan gula, baru semua itu akan datang. Kalau gula nggak disediakan, Gimana semua akan datang ya, Pak ya? akan datang. Ini sebenarnya sudah ada pepatah itu, ada pemeo itu. Kita diuntungkan sebenarnya. Solo sebagai kota yang layak diperhitungkan, itu sangat mudah dilihat. Indikatornya sangat sederhana. Perbankan rata-rata ada di Solo. Ini sebuah indikator. Indikator ya, Pak ya?
Saya juga sudah pernah didatangi orang-orang yang ingin berinvestasi di Solo tentang pendidikan, tentang perdagangan dan jasa. Artinya konsep ekonomi kita terbangun dengan Iya. itu ya Pak ya? Ya. Jadi gimana kita siapkan gula agar tamu-tamu datang ke Solo. Investasi ikan masuk ke Solo. Tentu ada Bapak sudah memiliki bagaimana trik-triknya nanti untuk Kota Solo ke depannya, konsep bagaimana sentral Kota Solo itu nantinya di segi perdagangan itu Bapak sudah punya ya Pak ya? Ya. Nah, terus kita kalau beranjak ke posisi pendidikan kita Pak, mungkin sangat diperhatikan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa khususnya yang berada di Kota Solo ini Pak? Mungkin kemudahan pendidikan yang nantinya mungkin seandainya Bapak diamanahkan masyarakat Solo. Karena kami setelah melakukan berbagai survei, mungkin untuk saat ini mungkin Bapak yang diidolakan. Nah, kami pengen tahu seperti apa perkembangan pendidikan nantinya di masa Bapak, mungkin kan Bapak punya pandangan sedikit saja. Silakan Pak. Jadi kalau bercerita tentang pendidikan, itu aspeknya cukup luas. Pendidikan yang dimaksud tentu saja tidak hanya di sekolah, tapi juga membangun karakter itu juga bagian dari pendidikan. Menciptakan masyarakatnya, pemudanya yang sehat, itu juga sebuah indikator. Tersedianya sejumlah sarana-sarana. Namun demikian, khusus untuk di pendidikan sendiri, kita merasakan hari ini harus ada keberpihakan yang nyata dari pemerintah ke daerah, ke masyarakat. Karena kita merasakan sekarang masyarakat sangat sulit ekonominya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Artinya pemerintah harus paham ekonomi, pendidikan, dan kesehatan itu tadi ya Pak ya? Jadi uang yang kita punya itu milik rakyat. Harusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dasar dulu. Ini yang penting. Nah, gimana si orang tua akan bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya kalau ekonomi mereka tidak maju. Maka saat ini saat tepat rasanya dana-dana itu diberikan dulu ke sektor pendidikan. Kita ke depan rencanakan memang seluruh biaya pendidikan akan kita berikan, termasuk penyediaan seragam dan sarana lain, sepatu misalnya. Pemerintah dulu siapkan. Kita dukung masyarakat agar betul-betul mempercayakan ke pemerintah di sektor pendidikan. Mau tidak mau ini mesti dilakukan agar supaya orang tua bisa tenang. Minimal kita kurangi beban wali murid di rumah, orang tua di rumah. Intinya RA ini sebagai simbol untuk pilkada nanti. RA siap segala tempuh ya Pak ya untuk memajukan Solo, baik itu di segi pendidikan, ekonomi, dan perdagangan. Kira-kira moto yang paling eksis saat ini apa sih Pak? Ya, saya sudah selama membantu wali kota sebagai wakil wali kota, saya sudah terjun ke bawah. Saya sudah pelajari apa problem-problem ini. Makanya menurut saya berdasarkan itu, makanya yang menjadi jargon kami adalah solusi dan kerja. Jadi Solusi dan kerja nyata artinya ya Pak ya. Jadi ketika hari ini kita punya problem di bawah, pemerintah harus carikan solusi. Kemudian bekerja. Jangan biarkan masyarakat menunggu ya Pak ya. Jangan hanya sekedar solusi, tapi nggak ada action percuma. Katakanlah di sektor lapangan kerja, mereka sekarang butuh kita bukakan lapangan kerja. Mereka butuh kita latih. Tapi tidak cukup hanya itu. Mereka juga butuh modal. Mereka juga butuh pemasaran. Mereka butuh peralatan. Nah disitulah peran pemerintah ya Pak ya. Iya. Jadi pendamping mereka untuk berkarya artinya ya. Berarti inovasi untuk pengembangan masyarakat yang madani, artinya pendidikan itu berkarakter, dan pemerintah di situ ada. Di zaman RA yang memimpin ya Pak ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan masyarakat memberikan amanah kepada pasangan RA ini. Mudah-mudahan saja.
Karena bagaimanapun juga beliau telah menjadikan sebagai harapan baru bagi masyarakat Solo agar kota Solo lebih maju ke depannya. Oke, selamat siang pemirsa. Kita ingin bertanya kepada Bapak Rainier tentang bagaimana seandainya Bapak sudah mendapat amanah dari masyarakat Kota Solo untuk menjadi wali kota Solo. Bagaimana program 100 hari kerja Bapak untuk kedepannya? Ini memang sebuah pertanyaan yang sudah menjadi sebuah tren 100 hari pertama pemerintah ya. Saya sudah punya konsep sebenarnya tentang itu. Tapi mungkin menurut saya yang paling tepat itu kita akan mintakan masukan dari masyarakat. Nanti kita coba mensinergikan dengan apa yang sudah ada di kita. Kadang konsep kita juga belum tentu sesuai dengan masyarakat. Jadi menurut saya 100 hari pertama itu kita konsen dulu, tampung lagi aspirasi masyarakat, kemudian kita sinkronkan dengan yang kita punya sambil kita juga sosialisasikan apa-apa yang sudah kita persiapkan. Ya jelas tentunya masukan masyarakat ini sangat berarti untuk pembangunan kita. Kita butuh sinergi, butuh kebersamaan. Kami yakini tanpa masukan dan support dari masyarakat kita nggak akan bisa maju.